Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Mawarni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. NIM 4221154. Alamat saya Gedung Milik Kaskuan Batang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Pantura, utamanya di Garis Sedanan, Pekalongan. Peran visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam mencetak duta moderasi beragama dan generasi unggul sangatlah penting. Berikut merupakan visi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, yaitu terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Selain visi, juga terdapat misi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, antara lain 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. 3. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing FEBI di tingkat global. 5. Menyelenggarakan tata kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan terdapat 3 program studi, antara lain Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah, dan Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah dari Perbankan Syariah. S1 Perbankan Syariah sebenarnya kelanjutan dari D3 Perbankan Syariah. Prodi ini baru diresmikan pada tahun 2017 dan mendapatkan SK Dirjen Penisper nomor 276/2017. Unsur aktivitas akademik dari Perbankan Syariah IAIN Pekalongan telah mendapatkan yang lumayan baik, yaitu B. Maka dari itu, sebagai mahasiswa di Prodi Perbankan Syariah, diharapkan dapat konsisten, dapat terus menjaga semangat, dan terus bekerja keras untuk merealisasikan apa yang sudah dicita-citakan. Adapun visi dari program studi Perbankan Syariah yaitu terwujudnya Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai prodi yang terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang perbankan syariah menuju masyarakat soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Selain visi, terdapat juga misi dari program studi perbankan syariah, antara lain 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan program studi perbankan syariah yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang perbankan syariah melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. 3. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama di bidang perbankan syariah. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing perbankan syariah di tingkat global. 5. Menyelenggarakan tata kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Profil utama lulusan daripada program Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan yaitu diharapkan menjadi ahli dalam bidang pemasaran perbankan syariah, juga menjadi ahli di bidang keuangan perbankan syariah. Adapun profil tambahan lulusan daripada program studi perbankan syariah adalah dapat menjadi peneliti di bidang keuangan perbankan syariah dan dapat menjadi entrepreneur ataupun pengusaha dan wirausahawan, juga bisa menjadi Dewan Pengawas Syariah.
Sebagai mahasiswa, kita harus mempunyai strategi belajar di perguruan tinggi, karena kuliah merupakan bagian dari investasi masa depan. Dengan kuliah, kita akan mendapatkan antara lain pengetahuan. Ya, tentunya pengetahuan akan berbeda dengan di saat kita dulu di SMA. Yang kedua, kita juga akan mendapatkan skill atau keterampilan. Dengan kuliah, kita akan mendapatkan banyak keterampilan. Yang ketiga ada teknik, keempat attitude atau sikap. Dengan kuliah akan terbentuk sikap yang baik. Kelima ada pengalaman. Ya, di sini kuliah dengan sekolah tentunya ada bedanya. Antara lain memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Saat kuliah tentunya akan mendapatkan hal yang berbeda saat kita di sekolah dulu. Antara lain, di kuliah kita akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian, juga nilai di kuliah lebih tegas daripada dulu kita waktu sekolah. Jumlah ujian lebih sedikit. Kecepatan mengajar juga tinggi. Setiap mahasiswa harus memiliki strategi untuk belajar agar menjadi nyaman. Berikut merupakan contoh strategi belajar. Antara lain, strategi belajar visual. Contohnya, gunakan gambar, peta, grafik, atau beri warna dan gambar pada catatan. Visualisasikan materi dalam benak. Kemudian, pahami materi lewat bacaan atau gambar. Yang kedua, ada strategi belajar auditori. Contohnya, dengar baik-baik penjelasan dosen di kelas. Terangkan secara lisan suatu pelajaran pada teman. Atau gunakan nada-nada lagu untuk mengingatnya. Berikutnya, ada strategi belajar kinestik, yaitu libatkan sebanyak mungkin anggota tubuh. Perbanyak latihan soal, dan seusai belajar, cobalah tuliskan poin-poin penting. Kemudian ada strategi belajar berkelompok. Di sini, pilihlah teman belajar yang cocok. Saling bandingkan catatan, rutinkan belajar bersama. Kemudian, tanya jalan pengerjaannya, bukan sekedar jawaban. Yang terakhir, ada strategi belajar mandiri. Perbanyak literatur dan latihan soal yang digunakan. Pilih tempat belajar yang tenang supaya kita nyaman. Setelah memahami materi, cobalah berdiskusi dengan orang lain. Kiat belajar efektif. Terdapat metode membaca, antara lain survei, question, read, recite, dan review. Kemudian, menyimak dan membuat catatan kuliah. Strategi untuk menyimak aktif antara lain jaga kontak mata, aktif di kelas, fokus, selektif dalam mencatat, singkirkan kebiasaan yang tidak baik. Kita juga harus mempunyai teknik mengingat seperti grouping, gunakan irama, visualisasi, atau gunakan singkatan supaya mempermudah kita untuk mengingat. Strategi menghadapi ujian. Kita harus mempersiapkan, di sini ada persiapan sebelum ujian, seperti sedia cukup waktu belajar, tahu spesifikasi ujian, dan belajar kelompok. Yang kedua, ada sumber penting. Sebelum ujian, kita juga harus mempersiapkan sumber-sumber penting untuk belajar. Contohnya, kita dapat membaca di perpustakaan atau belajar soal ujian tahun lalu, dan pastinya catatan kuliah. Yang ketiga, ada strategi untuk menjalani ujian. Sebelumnya, perkirakan kemacetan.
kedua, kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Redakan tegang. Kita juga harus memiliki teknik untuk menulis. Berikut langkah-langkah menulis, seperti memahami materi, menulis draft awal, merevisi draft. Di sini ada memahami materi, yaitu pahami deskripsi tugas, cek siapa calon pembaca, dan perkaya referensi. Etika mahasiswa. Keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektualitasnya, tapi ada komponen-komponen lain selain spiritualitas, keimanan kita kepada Sang Pencipta. Ada juga kemampuan yang akan mempengaruhi keberhasilan kita dalam hidup, yaitu kemampuan kita untuk berkomunikasi. Etika merupakan adat kebiasaan cara hidup seseorang dalam melakukan perbuatan yang baik dan menghindari tindakan yang buruk. Kemudian juga kita harus memiliki akhlak. Akhlak berarti moral, dan etika berarti ilmu. Terdapat dua macam etika, yaitu etika komunikasi dan etika berbusana. Etika komunikasi adalah norma nilai atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi, bicara, tulisan di suatu masyarakat. Yang kedua, etika berbusana adalah norma, nilai atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan berpakaian di suatu masyarakat. Sebagai mahasiswa, juga kita harus memperhatikan etika pergaulan. Apalagi terutama mahasiswa IAIN diharapkan berpakaian sopan dan memiliki etika pergaulan di lingkungan kampus, seperti berpakaian rapi di lingkungan kampus, menjunjung tinggi nilai-nilai kampus. Jika bertemu dengan sesama mahasiswa, obrolkanlah yang bernilai ilmiah, misal berkaitan dengan kuliah. Mengetahui, memahami peraturan di lingkungan kampus agar tidak terjerumus pada hal buruk. Juga memberi contoh yang baik. Sesama mahasiswa, kita juga harus memiliki etika, seperti jangan berprasangka buruk terhadap teman tanpa fakta, menjaga perasaan teman sebagaimana kita tidak mengejeknya, segeralah minta maaf lebih dulu jika terjadi kesalahpahaman, biasakan menolong teman-teman yang membutuhkan. Juga kita harus menciptakan komunikasi yang baik, giat membaca karya ilmiah. Sumber dan cara memperoleh kebenaran didapatkan dari animisme dan dinamisme, berpikir logis dan filsafati, agama dan kitab suci, uji coba, tokoh berotoritas seperti kiai, dan juga penelitian. Penelitian merupakan proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah, jujur, objektif, sistematis. Umumnya dijalankan oleh akademis, peneliti. Metode yang digunakan seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan hasil penelitian yang akan diterbitkan melalui media cetak. Bentuk karya ilmiah seperti makalah, artikel, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Menemukan ide menulis dengan cara mengamati, seperti mengamati kegiatan sehari-hari. Yang kedua ada membaca. Membaca dapat didapatkan dari berbagai media seperti koran dan lain-lain. Yang ketiga ada diskusi, mendiskusikan persoalan fenomenal dan aktual. Berikutnya ada keterampilan menulis, seperti rajin berlatih dan berlatih. Yang kedua menggunakan referen manajemen. Kemudian menyajikan dengan baik, logis dan sistematis, dan menjaga originalitas, menghindari plagiasi dan similarity. Jika kita ingin menulis, juga harus memiliki teknik seperti menulis quote, harus diberi tanda petik. Yang kedua, parafrase atau kalimat sendiri. Yang ketiga, meringkas. Paragraf yang baik.
Yang pertama ada ide pokok yang ada dalam satu paragraf harus satu, supaya pembaca tidak bingung. Kedua ada koheren, yaitu paragraf yang disusun terkoneksi dengan koneksi sosialnya. Yang ketiga relevan, yaitu paragraf-paragraf menghubungkan daripada tujuan atau tulisan tersebut. Upaya dalam mewujudkan sebuah miniatur state atau organisasi logistik dalam pergerakan mahasiswa yang kompeten sangat diperlukan dalam rangka mengefektifkan kembali mahasiswa sebagai penguasa di masa depan. Tentunya di dalam kampus IAIN Pekalongan terdapat banyak organisasi atau UKM yang dapat diikuti oleh mahasiswa. Di sini saya berminat ingin mengikuti organisasi HMJ. HMJ merupakan lembaga kemahasiswaan tertinggi di jurusan Syariah dan Ekonomi Islam dan merupakan induk dari 3 himpunan mahasiswa program studi yang ada, yaitu Akuntansi Syariah, Ekonomi Syariah, dan Perbankan Syariah. Di sini saya berminat untuk mengikuti organisasi HMJ Perbankan Syariah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.